Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Advent ketiga yang juga dikenal dengan Minggu Sukacita. Sejalan dengan itu, tema kebaktian kita hari ini adalah Sukacita di dalam Pertobatan, yang akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Akihari. Terima kasih kepada Pendeta Samuel dan segenap pelayan yang terlibat di dalam kebaktian hari ini. Dan sebelum memulai kebaktian, mari kita simak beberapa warta. Kita sudah memasuki masa raya Natal yang dimulai sejak Advent pertama 1 Desember dan akan berlangsung sampai Epifani 5 Januari 2025. Mari kita simak rangkaian ibadah selama masa raya Natal tahun 2024 ini. Ya, kebaktian Natal pertama 24 Desember 2024 akan dilayankan pada pukul 5 sore dan pukul setengah 9 malam. 5 sore dan setengah 9 malam dengan disertai dengan perjamuan kudus. Live streaming RPK dan channel GKI Samanhudi akan tersedia untuk kebaktian pukul 5 sore tetapi tanpa dilayankan perjamuan kudus. Sedangkan kebaktian Natal kedua 25 Desember 2024 akan dilayankan pada pukul 7 pagi dan pukul 10 pagi. 7 pagi dan 10 pagi dan merupakan kebaktian intergenerasi. Kiranya kita semua dengan pertolongan Tuhan dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk beribadah di Natal 2024 ini penuh dengan sukacita dari Tuhan. Warta kedua tentang pengkinian data diri. Umat terkasih, saat ini Majelis Jemaat sedang melakukan pengkinian data diri umat baik bagi anggota dan juga simpatisan dengan format yang sama di lingkup Sinode GKI. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pertumbuhan umat GKI Samanhudi bagi kemuliaan Tuhan Sang Kepala Gereja. Pengkinian data dilakukan dalam periode 1 November sampai 31 Desember sampai akhir tahun dengan cara mengisi Google Form yang di-blast melalui WhatsApp atau scan QR yang tertera pada layar atau warta jemaat atau bisa juga scan QR pada media kursi di depan Anda yang bagian warna hijau. Dan juga umat dapat mengisi manual pada form fisik yang tersedia di pintu masuk gereja. Saudara bisa memintanya kepada tim hospitality. Dan atas kesediaan, dukungan dan kerjasama umat semua, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Sekian warta untuk pagi hari ini, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memasuki ibadah.
Sekarang tanggal 15. Berarti 10 hari lagi hari Natal dong. Oh, iya. Pantesan di mall, di resto, di kafe, bahkan semua tempat yang aku datengin udah mulai masang aksesoris dan lagu-lagu Natal. Jingle bells, jingle all the way. Kelihatannya orang-orang happy banget menjelang Natal. Gimana nggak happy coba? Diskon besar-besaran udah bertebaran di mana-mana. Nih ya, mulai dari diskon pesawat, kereta, bus, bahkan penginapan dan hotel buat tempat healing. Padahal sih diskonnya nggak seberapa ya. Tapi diburu terus sampai dapet. Frugal living alias hemat. Belum lagi nih ya. Nih, grup WA teman-teman kantor tuh lagi pada berisik banget nih. Ngerencanain acara tuker kado. Sekalian ala-ala Christmas dinner gitu di resto deket kantor. Tuh, mereka excited banget. Kok bisa ya? So-happy itu cuman karena treats dan diskonan Natal. Alah, paling juga kayak kerlap-kerlip lampu pohon Natal. Semangat dan happy-nya cuman di bulan ini aja. Aku kok malah jadi nyinyir dan nyindir gini sih. Aduh, nggak boleh ngomongin orang. Padahal di minggu Advent pertama dan kedua kemarin, aku mencoba untuk menghayati penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kok sekarang malah dosa lagi sih? Ya Tuhan, maafkan aku. Dalam beberapa kesempatan, kedagingan dan iri hatiku masih saja terlintas dan mendominasi. Kesombonganku juga masih meluap-luap, sehingga membuat aku mampu untuk meremehkan dan menjatuhkan orang lain. Ampuni aku ya Tuhan, aku mau bertobat. Aku juga mau bersemangat dan bersukacita menyambut kedatangan-Mu. Sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Aku punya ide. Gimana kalau aku berbagi hampers kue Natal ke pemulung jalanan yang sering banget aku temuin di dekat stasiun itu? Wah, pasti seru banget. Sukacitanya bukan cuma aku aja yang rasain, tapi mereka juga. Oke, aku bakal lakuin itu. Besok aku akan beli bahan-bahan untuk kue, lalu beli box kue bentuk bulat, kotak, hati. Oh iya, nggak lupa pita-pita lucu dan kartu ucapan. Yes, aku excited banget. Tunggu. Gimana kalau belanjanya hari ini aja? Kayaknya kemarin ada diskon besar-besaran di toko deket situ tuh. Coba lihat Instagramnya deh. Tuh kan bener, diskon 70% hanya hari ini aja. Wah, kebetulan banget nih. Kan sayang kalau diskonnya disia-siain. Ya udah deh, just beli sekarang. Ya, saudara, kita diingatkan akan makna Natal yang sesungguhnya menjadi berkat bagi sesama kita di sekitar kita. Dan sekarang kita akan menyalakan lilin Advent ketiga berwarna merah muda. Lilin sukacita. Lilin yang mengingatkan bahwa sukacita Natal tidak dapat kita temui dalam riuhnya Natal,
melainkan dalam hidup di dalam terang, di dalam pertobatan yang sejati. Ya Kristus, kiranya kasih menghapus kesuraman hati kami. Banyak hati yang merindukan kasih serta direngkuh. Mari kita saling berbagi, saling melayani. Kristus terang bersinarlah di hati kami. Kristus terang bersinarlah di gerejamu. Kristus terang bersinarlah di hati kami. Kristus terang bersinarlah di Bersukacitalah di dalam Tuhan, Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai semua yang tulus hati. menyambut kedatangan Sang Immanuel. Dengan bersyukur kita menyanyikan lagu ini. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan pertolongan.
Kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah sukacita dalam pertobatan. Ketika kita bertobat, memutuskan untuk kembali hidup di jalan Tuhan, kita akan mengalami sukacita yang tidak terkatakan. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Umat Tuhan, seringkali kita kehilangan sukacita dalam menjalani hidup karena relasi kita dengan Tuhan dan sesama terganggu. Maka mari kita memakai waktu kita ini di hadapan Tuhan secara pribadi, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Maha Kasih, Engkau datang untuk merengkuh dunia dalam cinta-Mu. Namun laku hidup kami kadang tidak menunjukkan bahwa kami mengharapkan hadir-Mu. Kami mengabaikan penghakiman-Mu. Kami menyambut kebohongan sebagai kebenaran. Bahkan kami memanfaatkan sesama kami. Kami mengeksploitasi bumi yang Kau ciptakan. Kami tidak hidup dalam keadilan dan kedamaian. Oleh karena itu, seringkali kami tidak mengalami sukacita ilahi. Bahkan kami hidup dengan keluhan batin ketika menjalani hidup sehari-hari. Saat ini, dalam belas kasih-Mu, kami mau memohon, ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Mampukan kami untuk membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau berkarya. Bahkan jadikan hati kami sebagai palungan-Mu. Layakkan kami menjadi tempat Engkau bertahta. Sebab hanya di dalam Engkau kami akan menemukan sukacita yang abadi. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Liburan
Ikutlah berita anugerah dari Tuhan menurut Yeremia 33 ayat 8. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus kau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita saling tengok ke kanan, ke kiri, dan sampaikan salam damai, penuh sukacita dari Tuhan Yesus. Dengan sukacita, penuh syukur kita nyanyikan lagu ini. Sungguh indah kabarmu yang hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya telah menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus ketimpangan Thomas yang besar, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut kau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita datang dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa.
Biarlah Tuhan menuntun kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar pembacaan firman, perenungan yang kami terima pada hari ini menolong kami untuk semakin mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup. Supaya pada akhirnya hidup yang kami jalani tidak berakhir pada diri kami sendiri, tapi ia berakhir dalam kehidupan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kami boleh menyiapkan seluruh keutuhan diri dan hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi tempat firman Tuhan berdiam. Tuhan tolong hamba-Mu dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaksempurnaan. Tuhan layakkan dan Tuhan kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, agar apa yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, diterima dengan baik oleh kami semua. Dan pada bagian yang paling utama, biarlah hormat dan kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan. Maka di dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan 20. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu. Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan, Raja Israel, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Jangan biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan menyingkirkan malapetaka darimu, sehingga engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang lumpuh dan mengumpulkan yang tercerai-berai. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Sebab aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan matamu sendiri. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah padanya dan panggil
seluruh bumi tahu karyanya. Bersorak-sorailah penduduk Sion, sebab di tengahmu Allah Maha Kudus. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bacaan kedua menurut surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari penuturan Injil Lukas. Kita akan baca Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18, beginilah bunyinya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman, menjaga dan memeliharanya, dan menyatakan itu dalam hidup setiap hari dengan sukacita. Maranatha.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perasaan gembira atau kegembiraan itu di dalam bekerja memiliki peranan yang sangat penting. Pekerjaan yang berat sekalipun akan terasa ringan bila dikerjakan dengan gembira. Dan sebaliknya, pekerjaan yang ringan atau yang sederhana akan terasa berat kalau kita menjalaninya tidak dengan gembira. Kita menjalaninya dengan jengkel, kita menjalaninya dengan kesal, kita menjalaninya dengan panas hati. Kegembiraan itu, saudara-saudara, memiliki peranan penting dalam membangun motivasi. Konon katanya motivasi rendah akan membuat kualitas kerja makin rendah. Dan sebaliknya, ketika motivasi kerja itu semakin tinggi, maka akan menghasilkan kualitas kerja yang tinggi. Para petani Meksiko, saudara-saudara, dikenal pandai menciptakan suasana yang gembira dan menyenangkan saat mereka bekerja. Katanya sepanjang hari dalam setiap aktivitas kerja mereka, khususnya pekerja-pekerja di ladang, mereka akan bekerja sambil bersenandung atau bernyanyi. Saya lalu ingat masa kecil saya, ada seorang koster gereja yang rumahnya agak jauh dari gereja di mana dia melayani. Itu jalan kaki kurang lebih ke gereja tempat dia bekerja sekitar 4-5 kilo, saudara. Dan setiap kali dia bekerja, pagi-pagi betul kalau dia pergi berangkat ke gereja untuk membersihkan dan mengerjakan tugas pekerjaannya, dia selalu bersiul sepanjang jalan. Dan itu selalu tiap hari puluhan tahun dia pergi pulang jalan kaki. Jadi kalau di total sekitar 8-10 kilo jalan kaki tiap hari. Dan sepanjang dia bekerja di gereja itu, saudara, dia terus-menerus bersiul, ibu bapak dan saudara. Karena itu dia dikenal sebagai si hitam yang siulannya manis didengar. Satu waktu ketika dia telah meninggal, maka orang-orang di sekitarnya atau orang-orang di sepanjang perjalanan di mana dia tempuh kehilangan pengalaman mendengar siulan yang merdu. Bapak, Ibu, dan saudara, pengalaman sederhana ini menunjukkan kepada kita bahwa kegembiraan atau sukacita yang ditempatkan dalam apapun yang kita lakukan akan menolong saudara dan saya menaruh hati kita sepenuhnya. Hingga pada akhirnya apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan dengan keutuhan dan dengan kesungguhan. Pertanyaannya adalah, kalau begitu bagaimana dengan pertobatan, ibu bapak dan saudara? Bagaimana dengan pertobatan yang saudara dan saya upayakan dan kita hidupi? Apakah di dalam pertobatan itu saudara dan saya juga menemukan sukacita? Mengapa pertanyaan ini menjadi penting? Karena hidup dalam pertobatan, karena jalan pertobatan itu selalu menjadi perjalanan yang tidak menyenangkan. Dosa itu selalu menyenangkan. Pertobatan itu adalah sebuah perjuangan yang saudara dan saya geluti sepanjang hidup ketika Tuhan masih kasih kehidupan bagi saudara dan saya. Karena itu pertobatan itu selalu menjadi pengalaman yang berat. Pertobatan itu selalu menjadi perjuangan yang tidak mudah. Pertobatan itu adalah bagaimana kita memfit in kehidupan kita dengan apa yang Tuhan mau. Dan seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan di sana. Disitulah ketidakmudahan kita untuk menjalaninya. Jadi kalau kita ilustrasikan, waktu kita hidup dalam dosa, itu kita lari dari Tuhan. Tapi kalau kita mulai hidup dalam pertobatan, kita berbalik arah, kita lari kepada Tuhan. Untuk menemukan sukacita, saudara bukan hanya lari menuju ke arah Tuhan, tapi saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pada titik di mana saudara dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka sukacita itu memproses kita sedemikian rupa. Sehingga pada akhirnya semua perbuatan-perbuatan baik, semua sikap hati yang baik yang muncul dari hidup yang bertobat tadi, membuat kita menjalaninya dengan senang hati. Karena kita tidak lagi punya kepentingan, kita tidak lagi butuh validasi, kita tidak lagi butuh pujian dari orang lain. Karena kita mau melakukannya semata-mata karena kasih karunia di atas kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teks kita pada hari ini khususnya dari kitab Injil Lukas pasal 3 memberikan pemahaman dan gambaran bagi kita tentang bagaimana atau apa itu pertobatan. Nah, memang Lukas dan juga Kisah Para Rasul, karena penulisnya sama, selalu mengaitkan pertobatan dengan sukacita itu menjadi satu paket komplit. Jadi bagi Lukas, pertobatan itu selalu teman baiknya adalah sukacita. Jadi kalau kita baca seluruh kisah Lukas atau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan misalnya perumpamaan tentang yang terhilang
yang kemudian menghasilkan sukacita atas satu orang berdosa yang kemudian bertobat. Kisah para Rasul misalnya, sukacita menjadi respon khas orang-orang yang bukan Yahudi ketika mereka bergabung dalam kehidupan komunitas orang-orang yang percaya. Jadi dalam seluruh Lukas dan kisah para Rasul, sukacita selalu dikaitkan dengan respon orang terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan pertobatan itu. Nah, teks kita tadi saudara dari kitab Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-18, Yohanes berbicara tentang sebuah seruan pertobatan, tapi dia kemudian mendefinisikan secara operasional dalam konteks pada waktu itu, pertobatan itu seperti apa. Ketika orang banyak itu datang bertanya kepadanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes mengatakan, kalau kamu punya dua helai baju, hendaklah membaginya dengan mereka yang tidak punya. Orang banyak dalam konteks ini orang-orang terpinggirkan, orang-orang miskin yang jauh dari kategori sosial pada waktu itu. Kepada orang banyak dalam konteks yang susah ini, Yohanes mengajak mereka bahwa operasional dari hidup pertobatan itu berbagi. Kalau kamu punya. Jadi sekali lagi, tindakan berbagi itu selalu dimulai dari apa yang ada padamu. Bukan apa yang tidak ada padamu. Kalau engkau punya 2 helai baju, maka berikanlah 1 kepada orang yang tidak punya. Dan hal yang sama kita lakukan juga dengan makanan. Ya, makanya tadi dalam monolog di awal tadi kita menemukan gambaran mau berbagi, tapi kemudian hampersnya bukan lagi dikasih buat teman-teman, ya, tapi mungkin dikasih kepada orang-orang yang nggak punya. Dalam konteks tadi, orang-orang yang ada yang dia temukan di sepanjang di sepanjang stasiun, sekitar stasiun orang-orang yang tidak punya. Jadi itu gambaran yang pertama. Tapi berita pertobatan itu bukan hanya datang kepada orang banyak, yang tadi kita bilang yang tidak berpunya tadi, tapi juga datang kepada orang-orang yang punya status, orang-orang yang punya uang. Kepada para pemungut cukai, dia berkata bahwa ketika mereka bertanya apa yang harus kami perbuat, maka dikatakan jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu. Jangan korupsi, jangan manipulasi. Kepada para prajurit, pertanyaan sama diungkapkan dan jawabannya adalah jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Zaman sekarang orang punya kecenderungan dan godaan besar untuk dapat cuan yang banyak. Orang gak peduli manipulasi, orang gak peduli korup, orang gak peduli nipu. Yang penting bisa dapat cuan yang banyak. Maka berita pertobatan ini datang kepada setiap orang, supaya kita betul-betul mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan taruh buat kita dan keluarga kita. Saudara bawa pulang uang banyak ke dalam rumah tanggamu gak akan jadi berkat. Saudara simpan uang yang banyak tapi itu hasil dari memeras, merampas, mengintimidasi, mencuri. Sampai kapanpun uang itu gak akan pernah memberkati. Dia hanya bisa memberikan kesenangan tapi bukan sukacita. Karena itu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, poin pertama yang kita mau pelajari dari teks-teks kita pada hari ini adalah bahwa pengalaman pertobatan itu dilakukan di jalan yang sama dengan cara yang berbeda. Pengalaman pertobatan itu dilakukan di jalan yang sama dengan cara yang berbeda. Setelah orang banyak, setelah pemungut cukai, setelah prajurit bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan dan mereka hidup dalam pertobatan, mereka tetap jadi prajurit, mereka tetap jadi pemungut cukai. Mereka enggak tiba-tiba jadi petobat baru yang jadi pendeta atau penginjil, enggak. Mereka tetap ada pada pekerjaan sehari-hari yang Tuhan percayakan pada mereka. Mereka tetap ada pada jalan yang sama. Tapi sekarang mereka menjalani jalan yang sama tadi dengan cara yang berbeda. Yang berbeda adalah mereka mulai menghidupinya dalam pertobatan dan mereka mulai menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin sebelumnya waktu mereka lari jauh dari Tuhan di luar pertobatan, mungkin mereka memeras, mereka korup, mereka manipulasi dan mereka merasa bahwa itu hal yang lumrah. Mereka berpikir bahwa itu hal yang wajar saja terjadi karena saya punya kuasa, karena saya punya wewenang. Tapi ketika mereka mulai berlari ke arah Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam pertobatan, maka mereka menjalani jalan yang sama dengan cara
yang berbeda. Yang kedua, saudara-saudara, perenungan kita, kalau yang pertama pengalaman pertobatan itu adalah dilakukan di jalan yang sama dengan cara yang berbeda, maka yang kedua pengalaman pertobatan yang penuh sukacita itu tidak pernah menjadi pengalaman personal, tapi dia akan berakhir pada pengalaman komunal. Pertobatan yang kita lalui tidak pernah berhenti pada diri sendiri, nggak mungkin. Tidak boleh demikian. Tapi pertobatan itu dia harus berakhir dalam pengalaman komunal secara bersama. Kalau kau punya 2 helai baju, kasih 1 pada orang lain. Komunal. Kalau kamu bekerja, jangan manipulasi, jangan mencuri, jangan merampas, jangan ambil lebih dari apapun. Berkaitan dengan keadilan dalam lingkup komunal. Jadi pertobatan itu bukan soal aktivitas ritual keagamaan yang sangat pragmatis, bukan. Tapi pertobatan itu berkaitan dengan bagaimana orientasi hidup kita ada pada bentuk-bentuk operasional dalam perilaku kita setiap hari. Dan itu harus dimulai dari proses batin kita. Karena itu dalam kitab Filipi pasal 4 yang tadi kita baca, dikatakan di sana oleh Paulus bahwa biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah pikiran dan hatimu. Ini menarik. Kebaikan hati diketahui semua orang. Dia tidak mengatakan biarlah tindakan-tindakanmu diketahui semua orang. Enggak. Dia mengatakan biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Mengapa saudara? Sebab ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya baik, tapi di hatinya busuk. Bisa. Untuk manipulasi, untuk branding, untuk self-presentation, bisa. Ya, kan kita lihat banyak ya, para YouTuber, selebgram gitu ya, melakukan sebuah tindakan berbagi di shoot ya. Tapi apakah hatinya benar-benar belum tentu, ibu bapak dan saudara. Kita juga kan kadang begitu ya, baik-baikin orang, tapi niatnya kan lain, bisa jadi saudara-saudara. Hatinya busuk bisa, perbuatannya adalah manipulatif, kebaikan bisa. Karena itu menjadi penting, Paulus katakan biarlah kebaikan hatimu. Kebaikan hati berkaitan dengan sikap. Dalam psikologi sikap itu adalah representasi dari nilai atau value yang kita bangun. Dan nilai itu yang kemudian mengarahkan perjalanan hidup kita. Jadi ini yang penting. Karena kebaikan hati itu dia diproses di dalam, ibu bapak dan saudara. Tindakan atau perilaku itu adalah manifestasinya. Yang paling penting adalah apa yang diproses di sini. Kalau di sini sudah benar, sebelumnya dia masuk dalam area kognitif kita, maka perilaku itu menjadi penting. Pertobatan itu saudara, dia dimulai dari apa yang kita pikirkan, diolah dalam batin kita, dan kemudian dia bermuara pada tindakan-tindakan operasional seperti apa yang dijelaskan dalam kitab Injil kita pada hari ini. Tindakan hidup seperti itu, saudara-saudara, pertobatan yang demikian, pertobatan yang telah berhasil berjalan bersama dengan Tuhan, itu dia akan memberikan kepada saudara dan saya sukacita. Jadi mungkin pada waktu kita mulai hidup dalam pertobatan ada banyak batasan, ada banyak barrier yang kita hadapi, ada banyak tuntutan yang harus kita penuhi. Mungkin awalnya dalam proses fit in itu kita akan mencoba untuk menyesuaikan diri. Ada banyak ketidaknyamanan, ada banyak ketidakenakan yang kita hadapi. Tapi ketika saudara sudah berjalan bersama dengan Tuhan dalam proses itu, sukacita itu menjadi bagian yang tidak akan dicuri oleh apapun atau siapapun. Mengapa? Karena kata sukacita itu anugerah. Dia diambil dari kata kara, asal katanya karis, artinya kasih karunia. Jadi sukacita itu adalah dampak dari relasi kita dengan Tuhan. Sukacita itu tidak pernah dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekitar kita. Sukacita itu tidak dipengaruhi apakah barang yang saya taksir dari awal tahun tadi, dia jadi diskon 70%, gak ngaruh. Sukacita itu tidak akan ditentukan bahwa ada produk yang saya taruh di keranjang dan saya tunggu 12 kemarin, ternyata dia barangnya enggak diskon. Yang lain di diskon, yang itu enggak ngaruh. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh kegagalan-kegagalan yang kita tempuh, yang kita alami.
Kita sedang berjuang dalam sakit yang bertubi-tubi. Kita mengalami sakit hati karena diputuskan sepihak oleh kerjaan atau oleh kekasih hati. Kita dimanipulasi oleh sahabat. Kita ditikam dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Tapi sukacita itu dia tidak akan berpengaruh pada semua hal itu dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena sukacita itu dia hanya bergantung pada bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Itulah mengapa ketika orang berjalan dalam pertobatan, orang bergumul dalam rupa-rupa tantangan dan pergumulan, mereka tetap menjalaninya dengan kegembiraan. Ini bukan manipulasi, bukan bukan toxic positivity, bukan. Tapi ini sebuah gambaran tentang kualitas relasi kita dengan Tuhan. Maka pada cara seperti itu saudara-saudara, berita pertobatan dengan sukacita yang membawa dalam pembaharuan hidup yang berakhir pada pengalaman komunal menjadi berkat bagi orang lain, itu dapat kita alami. Satu kisah datang dari seorang yang namanya John Newton. Dia adalah seorang pedagang budak pada masanya dan kembali menjadi seorang yang bertobat seutuhnya dan menjadi penulis lagu Amazing Grace atau yang kita punya dalam Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Newton adalah seorang pelaut Inggris yang menjalani kehidupan keras dan jauh dari Tuhan. Sebelum mengalami pertobatan yang radikal, ia dikenal kemudian sebagai penulis lagu Amazing Grace yang menjadi simbol sukacita, pengampunan dan transformasi dalam Kristus. Ia bekerja sebagai pelaut dan kemudian menjadi pedagang budak. Ia hidup dalam kebejatan moral, kebencian, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Bahkan ia dikenal di kalangan pelaut sebagai orang yang suka menghujat Tuhan dengan kata-kata kasar dan tingkah laku yang mengerikan. Saat Newton bekerja di kapal perdagangan budak, ia tidak hanya memperlakukan budak dengan kejam, tapi ia juga merendahkan dirinya sendiri dengan gaya hidup yang tidak terkontrol. Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang hilang, buta, dan terbelenggu oleh dosa. Pada tahun 1748 dalam perjalanan kembali ke Inggris dari Afrika Barat, kapal yang ia tumpangi menghadapi badai besar di Samudra Atlantik. Di tengah keputusasaan karena hampir tenggelam, Newton berdoa kepada Tuhan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia meminta belas kasihan Tuhan. Dan tiba-tiba ia mengingat ayat-ayat Alkitab yang pernah ia dengar semasa kecil dari ibunya sebelum ibunya meninggal pada usia Newton yang ke-7 tahun. Doa itu kemudian menjadi awal dari perubahan besar kehidupannya. Kapal itu selamat. Lalu Newton menganggap peristiwa itu sebagai campur tangan Allah. Setelah pengalaman itu, ia mulai mempelajari Alkitab dan meninggalkan pekerjaan sebagai pedagang budak. Ia melihat bahwa kehidupannya yang penuh dosa telah diberi kesempatan baru oleh Tuhan. Ia akhirnya menjadi seorang pendeta Anglikan. Ini hashtag Ibu Bapak dan Saudara, poin pertama kita tadi, pengalaman pertobatan itu dilakukan di jalan yang sama. Jadi saudara nggak perlu berubah pekerjaan untuk menjadi orang-orang yang bertobat. Tetapi itu bukan berarti bahwa kalau saudara jadi Newton gak usah bertobat, enggak begitu caranya. Ya, poinnya adalah kalau Tuhan memberkati saudara-saudara dengan tanggung jawab tertentu yang Tuhan percayakan, dan kalau ada kemungkinan dosa masuk ke dalamnya, disitulah proses pertobatan kita. Tapi kalau pekerjaan saudara-saudara adalah pekerjaan yang salah, pekerjaan yang kriminal, seperti yang dilakukan oleh Newton, saudara harus berhenti dari pekerjaan itu dan kembali dalam kehidupan pertobatan bersama dengan Tuhan. Ia lalu bekerja dengan tokoh-tokoh hebat seperti William Wilberforce untuk menghapus perdagangan budak di Inggris. Dan dalam karya tulisnya ia menekankan bahwa anugerah Tuhan mampu menyelamatkan manusia yang paling berdosa sekalipun. Pada tahun 1772 ia menulis lagu Amazing Grace yang terkenal hingga sekarang. Lagu ini mencerminkan perjalanan pertobatannya. Melalui lirik-lirik lagu ini, kita bisa menemukan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang yang begitu kelam pengalamannya, yang hidupnya telah Tuhan tebus dan kemudian boleh menjadi berkat bagi komunitas di sekelilingnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masa lalu kita tidak pernah bisa mendefinisikan siapa kita.
Mungkin masa lalu saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat payah. Masa lalu kita begitu kelam dan jauh dari Tuhan. Kita gagal berkali-kali, gak jadi soal. Yang paling penting adalah bagaimana saudara dan saya hari ini untuk berjalan pada hari depan yang Tuhan rancang bagi kita. Karena itu sebagai bagian akhir dari perenungan kita akan melakukan 3 bait dari Amazing Grace, Kidung Jemaat nomor 40. Selamat berjalan ke arah Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Amin. Vokal grup Immanuel dan kerabat. Kenapa bersama kerabat? Karena kerabat adalah orang yang dekat dengan kita, yang sangat mengasihi kita. Nah, mereka-mereka ini adalah kerabat. Ada Diana, membantu di piano. Ada anak cucu dari Pak Alex. Ada Edward. Juga ada Adia dan Joti. Juga ada teman-teman dekat kami yang jauh dari luar negeri. Ada Koliciang dan Tini. Kami sangat bersyukur untuk kebersamaan di akhir tahun ini. Lagu yang akan kami nyanyikan, Immanuel. Kami bersyukur karena sukacita pertobatan itu adalah pada saat Tuhan menyertai kami terus sepanjang perjalanan yang tidak mudah ini. Dia adalah Immanuel yang selalu bersama dengan kita semua. Tuhan berkati kita lewat lagu ini.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji batasan kita dengan mengikatkan pengakuan yang rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Biarlah dalam proses kami berjalan ke arah Tuhan, pada akhirnya kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan dalam pertobatan. Dan itu membawa sukacita yang tidak dapat diambil oleh apapun atau siapapun. Supaya ketika kami sedang berjalan dalam berbagai tantangan dan pergumulan bersama dengan Tuhan, kami tahu bahwa kami disahabati oleh pribadi yang tepat, yaitu Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Karena itu pada saat ini kami mengingat mereka yang sedang berada dalam berbagai tantangan kehidupan. Mereka yang sedang bergumul dalam sakit, dalam proses pengobatan dan pemulihan. Mereka yang sedang ada pada tantangan relasi. Mereka yang sedang bergumul dengan rupa-rupa persoalan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam membangun pekerjaan dan usaha. Mereka yang mungkin sedang berjuang di tengah-tengah persoalan-persoalan ekonomi, atau juga sedang ada pada situasi berhadapan dengan kegagalan demi kegagalan. Mereka yang mungkin sedang bergumul dan berjuang dengan menata kehidupan yang baru, memulihkan hati yang terluka. Mereka yang berjuang dengan diri sendiri di tengah-tengah isu kesehatan mental. Mereka yang sedang ada pada dinamika psikologi diri yang membuat mereka bergumul dengan pikiran dan perasaan. Kami mengingat mereka di dalam doa ini, biarlah Tuhan membersamai mereka. Dan kiranya mereka juga boleh menemukan sukacita di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun mereka masih terus bergumul dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan juga kiranya memberkati kami semua, supaya kami boleh menjadi alat kecil dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi setiap mereka yang bergumul dan berjuang. Kami mengingat gereja Tuhan di mana-mana tempat dalam setiap tantangan dan dalam pelayanannya. Biarlah gerejamu boleh terus menghadirkan kebaikan Tuhan dalam setiap apa yang dilayankan. Dan secara khusus kami berdoa menyerahkan jemaat kami yang kami kasihi GKI Samanhudi dalam berbagai tantangan dalam pelayanan, kerinduan untuk pengembangan pelayanan lewat sarana pelayanan kami untuk pembelian lahan parkir yang masih terus kami gumuli. Kami taruh pergumulan ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Samanhudi adalah milik Tuhan, dan dalam apa yang Tuhan pandang baik, Tuhan juga lah yang memenuhkan setiap kebutuhan dalam apa yang sementara kami upayakan. Maka biarlah kami semua boleh bersehati, membawa setiap upaya bersama yang sedang kami lakukan dalam berbagai aspek dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memproses segala sesuatu bagi gerejamu dalam jemaat kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah berbagai tantangan dan dinamika politik dan juga kehidupan dalam membangun bangsa ini. Tuhan berkati supaya pemerintah boleh terus melakukan hal yang baik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Dan Tuhan tolong kami dalam kapasitas dan peran kami masing-masing, supaya pertobatan personal kami dapat kami nyatakan di dalam kehidupan komunal, dalam kapasitas dan peran kami masing-masing, dalam tiap pekerjaan dan apapun yang Tuhan sedang percayakan bagi kami. Kami taruh hidup kami di minggu yang baru dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang jadi dengan kami nanti, biarlah kami terus bersama dengan Tuhan, disahabati dan dibersamai oleh Tuhan sendiri. Karena dalam cara itulah perjalanan kami menjadi perjalanan paling aman yang dapat kami tempuh. Kami serahkan seluruh diri dan kehidupan kami, doa-doa yang kami bawa pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini yang secukupnya, ampuni salah seperti kami ampuni yang bersalah padaku. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai Umat Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur atas cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18 menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat dapat juga memberikan persembahan, aksi sedulur, dengan mengisi kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan, atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal khusus untuk aksi sedulur.
Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pemurah, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih dan berkat-Mu. Terimalah persembahan ini ya Allah. Kiranya persembahan ini menjadi sarana yang menunjang karya pelayanan gereja-Mu. Mampukanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami dengan sukacita demi mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, sambutlah kedatangan Sang Raja Damai. Bertobatlah dan kembalilah pada jalannya dengan sukacita. Berkaryalah agar kebaikanmu nyata bagi semua orang. Kau
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Pemilik Kehidupan memberimu sukacita. Kiranya cinta kasih Kristus Sang Raja Damai menuntunmu kembali pada jalannya. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong memberimu keberanian untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus membersamai dan menyahabati perjalanan bersama dengan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.